Pemirsa, Pansus Angket KPK ditemani Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pagi tadi mendatangi Kejaksaan Agung untuk berkoordinasi terkait tugas dan kewenangan panitia hak angket dalam menjalankan fungsi dan penyelidikan pengawasan tertinggi. Pemirsa, Pansus Hak Angket KPK ini bermaksud ingin mengetahui dan berkoordinasi seputar tugas dan juga kewenangan dari Kejaksaan Agung. Panitia khusus angket untuk KPK dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta sekitar pukul 10 pagi. Tim Pansus berkoordinasi seputar tugas dan juga kewenangan dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelidikan tertinggi. Pansus Angket KPK juga akan berkoordinasi mengenai etika jaksa dalam menjalani fungsi penuntutan. Apalagi Kejaksaan Agung memegang fungsi penuntutan tertinggi. Selain itu, Pansus Angket KPK juga akan mendalami bagaimanakah proses pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan di Kejaksaan Agung, khususnya di bidang penuntutan. Tim Pansus Angket KPK berharap mendapatkan banyak masukan dari banyak pihak, mulai dari BPK, Polri, Kejagung, hingga narapidana kasus korupsi terkait dengan proses pemberantasan korupsi. Dan pemirsa, masukan tersebut akan dijadikan sebagai bahan untuk Pansus dalam melakukan penyelidikan terhadap fungsi KPK. Ya, pemirsa, sementara itu KPK melalui juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan tetap fokus bekerja dan melakukan proses hukum terhadap sejumlah kasus yang tengah ditangani dan disidik oleh KPK. Kita simak pernyataannya. Bahwa Pansus hari ini mendatangi Mabes Polri atau besok mungkin mendatangi institusi lain, itu silakan saja. Itu tidak akan mempengaruhi koordinasi dan harmonisasi kerja KPK, Polri ataupun Kejaksaan dalam penegakan hukum. Ya, pemirsa, hari ini Pansus Angket KPK mengunjungi kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan kedatangan anggota Pansus disambut oleh Jaksa Agung dan sejumlah petinggi kejaksaan lainnya. Dan kita akan langsung bergabung bersama Mila Amalia untuk informasi lebih lengkap. Mila, bagaimana dengan pertemuan ini? Apa yang akan Anda informasikan kepada pemirsa? Untuk saat ini ada pertemuan antara anggota Pansus Angket KPK masih melakukan pertemuan dengan pihak Kejaksaan Agung di ruang Jaksa Agung Republik Indonesia. Tadi kedatangan para anggota Pansus KPK ini langsung disambut oleh Jaksa Agung M. Prasetyo dan sejumlah Jaksa Agung muda lainnya. Dan ini masih dilakukan pertemuan secara tertutup tadi sejak pukul 10 atau sudah memakan waktu kurang lebih selama 2 jam. Diperkirakan pembahasan yang dilakukan antara anggota Pansus dengan pihak Kejaksaan Agung ini terkait dengan koordinasi mengenai tugas dan wewenang antara panitia khusus angket KPK sebagai pihak pengawas dan penyelidikan tertinggi dengan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung dalam fungsinya melakukan penuntutan tertinggi yang mungkin akan didalami oleh seluruh anggota Pansus yang hadir di sini. Tadi diperkirakan ada sekitar 10 orang anggota Pansus yang datang ke kantor Kejaksaan Agung ini. Mereka akan mendalami mengenai prosedur penuntutan dalam suatu perkara yang tengah ditangani oleh pihak Kejaksaan Agung dari sisi aturan hingga etika penuntutan. Dan anggota Pansus tadi memastikan bahwa kunjungannya ke kantor Kejaksaan Agung ini tidak akan mencampuri urusan atau kasus tindak pidana korupsi yang saat ini tengah dipegang atau dilakukan penyelidikannya oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan memang kunjungan ke kantor Kejaksaan Agung ini merupakan agenda yang sudah dibuat oleh Pansus Angket KPK sendiri untuk dapat menghasilkan rekomendasi dalam yang akan disodorkan dalam rapat paripurna DPR 60 hari ke depan. Dan diantaranya tidak hanya Kejaksaan Agung yang dikunjungi oleh Pansus Angket KPK, kemarin juga Pansus Angket KPK telah melakukan pertemuan dengan Kapolri, Wakapolri, dan sejumlah pejabat Mabes Polri lainnya. Dan dari kunjungan kemarin ini, Angket KPK meminta agar polisi memberikan bantuan pengamanan selama anggota Pansus KPK melakukan penyelidikan. Dan pihak kepolisian sendiri pun menyanggupi atau menyatakan kesiapannya untuk memberikan sejumlah pengamanan dalam pelaksanaan tugas Pansus. Diantaranya adalah memberikan pengamanan terhadap pihak-pihak yang telah dimintai keterangan oleh panitia khusus Angket KPK, kemudian juga memberikan pengamanan kepada seluruh anggota Pansus KPK dan memberikan pengamanan selama anggota Pansus KPK melakukan kegiatan penyelidikan. Dan sebelumnya pihak Pansus Angket KPK juga telah melakukan pertemuan dengan para narapidana korupsi yang berada di Lapas Sukamiskin Bandung
Bandung untuk memintai keterangan mengenai proses pemeriksaan dan penyidikan KPK terhadap para napi. Dan diperkirakan saat ini pertemuan sudah selesai dilakukan dan kami akan memberikan informasi selanjutnya kepada Anda, Adi. Dari DPR akan diterima oleh Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri, Pak Irwasum dan beberapa pejabat utama. Agendanya yang pertama adalah silaturahmi karena ini masih bulan Syawal, halal bihalal, ya. Sama dengan kemarin ada kunjungan dari Komisioner KPK, ya. Kita terima di sini ya. Kita mengakrabkan hubungan, meningkatkan hubungan ya, yang sudah ada, ya. Sementara itu terkait dengan substansi pembahasan, tadi kami sempat menghubungi melalui sambungan telepon kepada Ketua Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, Agun Gunanjar Sudarsa, bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk berdialog ataupun berkomunikasi terkait dengan kewenangan dan tugas Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, termasuk juga terkait dengan hak penyelidikan yang dimiliki oleh Pansus Hak Angket dari DPR terhadap KPK sesuai dengan Undang-Undang MD 3. Dan selengkapnya terkait dengan apa saja substansi pembahasan dalam pertemuan ini, rencananya nanti akan digelar konferensi pers setelah pertemuan tertutup antara Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK dengan Polri selesai digelar di Rupatama Mabes Polri siang hari ini. Alka, kembali ke Anda di studio. Eva Wondo, terima kasih melaporkan langsung dari Mabes Polri. KPK meminta pandangan dari para pakar hukum setelah Yusril Iza Mahendra yang dihadirkan pada Senin kemarin. Hari ini Pansus menggali keterangan dari pakar hukum pidana Romli Atmasasmita. Dan informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan Dade Salampesi dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dade, bagaimana pandangan pakar hukum pidana Romli Atmasasmita mengenai angket KPK dan kinerja KPK saat ini? Rapat dengar pendapat tadi dimulai pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan Romi Artasasmita, salah satu pakar hukum pidana yang hadir dalam RDP tadi, mengemukakan pendapatnya tentang angket KPK dari DPR RI dan juga kinerja KPK. Dia mengutarakan pendapatnya selama 30 menit, dan terkait dengan kinerja KPK, Romli banyak menitik beratkan kepada hal di mana KPK disebutnya lebih fokus kepada penanganan daripada pencegahan. Dan selama 15 tahun KPK berdiri, Romli juga menyebut bahwa pencegahan atau aspek-aspek pencegahan yang dilakukan oleh KPK terhadap korupsi hanya seremonial belaka. Sehingga tadi Romli menyimpulkan bahwa dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi selama berdirinya 15 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi ini, KPK gagal dalam aspek pencegahan tadi. Dan salah satu hal yang tadi juga diungkapkan oleh Romli dalam penjabarannya selama 30 menit, Romli menilai ada masalah internal di dalam KPK. Namun dia tidak menyebut secara detail masalah apa yang sedang dialami oleh internal KPK. Tapi masih dalam konteks yang sama tadi, Romli juga meminta agar para pimpinan KPK untuk jujur. Karena dia menyebut selama ini kerap kali pimpinan KPK menutup-nutupi masalah yang sedang terjadi di dalam internal KPK sehingga tidak bisa diawasi oleh lembaga lain. Dan satu poin yang tadi juga diungkapkan oleh Romli ialah adanya bantuan asing untuk KPK, dan tidak diketahui apakah bantuan asing dari luar negeri untuk KPK ini memenuhi undang-undang hibah dan aturan pengadaan barang dan jasa. Sehingga Romli meminta DPR RI untuk memanggil ICW, Indonesian Corruption Watch, dan juga BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa terkait hal ini. Kita lihat dulu kutipan pernyataan dari Romli Artasasmita tentang kinerja KPK dan pansus angket KPK di DPR RI. Perlu ada peninjauan kembali, bukan untuk melemahkan, apalagi mengugarkan. Carilah jalan keluar supaya pemerintah dan DPR bersama-sama memperbaiki undang-undang KPK. Tapi visinya bukan bubar atau lemah, perkuat. Tapi dengan catatan, saya berpikir ke depan, agar kewenangan KPK, anggaran KPK, biaya ad cost KPK, biaya perkara KPK juga diberikan kepada kejaksaan dan kepolisian. Fitri. Ya, ada deh. Selain Romli, Pansus Angket KPK DPR RI juga memanggil pakar hukum pidana lain, yaitu Muhammad Solehudin. Apakah ia setuju dengan pembentukan Pansus Angket KPK?
Sama seperti Romli, Muhammad Solehudin juga tidak menjelaskan secara detail dan eksplisit apakah dia mendukung pansus angket KPK. Tapi saat disinggung soal kinerja KPK, Muhammad Solehudin menyebut kinerja negatif KPK diantaranya ialah KPK seringkali melanggar etika pencantuman nama. Namun sayangnya selama ini tidak banyak pihak yang melakukan gugatan perdata atas KPK terkait dengan pencantuman nama. Dan Muhammad Solehudin juga menyebut bahwa ini adalah kesalahan besar dari KPK yang kerap kali melanggar etika pencantuman nama. Dan Solehudin juga tadi menyebutkan bahwa sebagai profesional kita harus mendukung KPK secara hati-hati dan sesuai dengan undang-undang yang ada. Dia juga menegaskan tadi di akhir dari penjabarannya sekitar pukul jam 4 sore waktu Indonesia Barat bahwa DPR memiliki hak dan kewenangan untuk mengawasi KPK. Fitri. Baik, terima kasih Dade Salampesi dengan laporannya. Ini akan disampaikan oleh rekan Taris Hirziman dari Gedung KPK Jakarta. Taris, apa yang didalami oleh penyidik dari kedua saksi pada pemeriksaan untuk hari ini? Ya Fitri, untuk pemeriksaan pada hari ini terhadap dua saksi dari anggota DPR RI periode 2009-2014 yaitu Agun Gunanjar juga Tamsil Lindrung, ini masih mendalami seputar keterkaitan keduanya dengan sejumlah pertemuan yang dilakukan sebelum rapat dengar pendapat pada tahun 2011 terkait dengan penyusunan anggaran ataupun juga sistematika dari proyek KTP elektronik atau IKTP. Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, keduanya ditanyai terkait dengan pertemuan yang disinyalir sebagai pertemuan pertama yang menjadi awal mula proyek IKTP ataupun juga pembagian komisi dari proyek tersebut terhadap sejumlah anggota DPR dan juga pejabat Kemendagri. Selain itu, tadi juga Agun dan Tamsil dikonfirmasi terkait dengan aliran dana yang diterimanya, yang mana pada surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Agun Gunanjar disebut menerima 1 juta US dollar, sementara untuk Tamsil Lindrung disebut menerima dana sebesar 700.000 dolar Amerika Serikat. Dan tidak itu saja, tadi juga keduanya dimintai keterangan apakah keduanya mengenal Andi Agustinus alias Andi Narogong yang saat ini juga menjadi tersangka dalam kasus KTP elektronik ini, namun keduanya kompak menjawab tidak mengenal sama sekali. Di samping itu juga rangkaian pemeriksaan terhadap Agun Gunanjar juga Tamsil Lindrung ini merupakan rangkaian pemeriksaan maraton terhadap politisi yang diduga terkait dalam proyek pengadaan KTP elektronik ini. Setelah sebelumnya juga KPK telah memeriksa anggota ataupun mantan yang sudah pernah menjabat di Komisi 2 DPR RI pada periode 2009 hingga 2014. Di antaranya ada Arif Wibowo, Taufik Effendi dan juga Teguh Juwarno yang diperiksa pada hari Senin lalu. Fitri. Ya, Taris, ini untuk Agun Gunanjar kan hadir sebagai saksi dalam kapasitasnya pada saat itu sebagai anggota Komisi 2 DPR RI periode 2009-2014. Tapi kemudian ini menjadi menarik karena saat ini Agun adalah sebagai Ketua Pansus Angket KPK. Nah, apa yang disampaikan Agun terkait pemeriksaannya oleh KPK hari ini? Ya, dalam pemeriksaannya oleh KPK terkait dengan kasus KTP elektronik ini, memang kita ketahui bahwa Agun Gunanjar merupakan ketua dari panitia khusus atau pansus angket KPK. Namun dalam pemeriksaan tadi Agun menegaskan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sebelumnya pemeriksaan terhadap Agun ini memang sudah dijadwalkan pada pekan lalu, namun Agun lebih memilih untuk mendatangi Lapas Sukamiskin untuk menemui para narapidana koruptor untuk menanyai sejumlah proses hukum terhadap para narapidana oleh KPK. Meski demikian, ada beberapa hal, Fitri, yang disampaikan oleh Agun terkait dengan jalannya pemeriksaan terhadap dirinya pada hari ini. Di antaranya adalah bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK ini disebut oleh Agun Gunanjar dilakukan secara profesional. Di samping itu juga pada saat pemeriksaan, Agun menyebut tidak ada tekanan yang diberikan oleh penyidik terhadap dirinya, sehingga dalam pemeriksaan tadi berjalan seperti biasa dan disebut sama seperti pemeriksaan yang pernah dijalani sebelumnya. Meski demikian, dari pertanyaan yang diajukan oleh penyidik ada beberapa yang tentunya disangkal setelah disampaikan sebelumnya terkait dengan materi pemeriksaan. Untuk lebih jelasnya, berikut kita simak pernyataan dari Agun Gunanjar. Kemudian masuk di Komisi 2 pada Oktober 2009, saya dinyatakan sebagai anggota Komisi 2 dan anggota Badan Anggaran 2009 sampai dengan 2011.
Nah, pada posisi itu saya tidak mengetahui karena memang tidak terlibat, tidak ikut. Di Komisi 2 juga saya tidak pimpinan. Kemudian di Badan Anggaran sendiri pun saya tidak ditugaskan pada Panja Pusat. Sementara EKTP itu ditangani oleh Panja Pusat, sementara saya di Panja Daerah. Ya, Fitri, sejauh ini KPK sudah memanggil belasan mantan ataupun juga anggota DPR RI yang masih aktif menjabat yang diduga terkait dengan kasus korupsi KTP ini. Dan tadi pagi juga sempat Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan ataupun memberi sinyal bahwa akan ada tersangka baru. Memang kasus ini sudah berapa kali menimbulkan polemik dan salah satunya yang berujung pada dibentuknya Pansus Angket KPK yang saat ini juga diketuai oleh Agun Gunanjar. Untuk sementara demikian, Fitri, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Taris Herziman atas laporannya dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, korupsi bergerak cepat untuk menuntaskan kasus korupsi proyek KTP elektronik dengan tersangka Andi Narogong. Dalam 2 pekan, lembaga anti rasuah tersebut setidaknya telah memanggil belasan anggota DPR. Penetapan tersangka baru dari kasus ini pun segera diumumkan oleh KPK. Sudah 2 pekan Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan maupun anggota Komisi 2 DPR RI atas kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik untuk tersangka Andi Narogong. Hingga Senin kemarin, setidaknya sudah belasan anggota DPR diperiksa oleh penyidik KPK. Sejak kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah ini bergulir di KPK, mereka sebetulnya sudah berulang kali diperiksa sebagai saksi. Namun KPK rupanya masih ingin mendalami aspek pembahasan anggaran dan aliran dana dalam proyek pengadaan KTP elektronik yang diduga mengalir ke sejumlah anggota dewan. Dari pemeriksaan maraton tersebut, KPK bahkan kembali melakukan gelar perkara. Artinya, tersangka baru dari kasus yang telah merugikan negara sebesar 2,3 triliun ini akan segera diumumkan. Gelar perkara sudah dilakukan, sudah diputuskan, mungkin segera akan. Dari pejabat Kemendagri atau dari? Ya nanti tunggu aja. Ya. Klasternya klaster mana? Tunggu aja. Penyidikan kasus korupsi KTP elektronik tergolong kasus yang menghabiskan waktu panjang. Berdasar temuan KPK, ada 3 kelompok di pusaran proyek senilai 5,9 triliun ini. 3 sektor itu adalah politikus DPR, pemerintah, dan pihak swasta. Tim Liputan, Metro TV.